Pagi itu, sebelum aku sempat melangkah ke dermaga untuk perjalanan dinas, Dimas tiba-tiba mencegatku dan bergumam. Sepertinya ada yang tidak beres dengan mesin bawahmu. Aku takut ini bisa mencelakanmu di jalan nanti. Setelah suamiku memeriksa kolong mobil sejenak dan aku mulai berkendara, di tengah jembatan penyeberangan aku merasakan getaran yang tidak wajar. Jadi aku menepi dan memeriksa bagian roda belakang. Saat itulah jantungku seakan berhenti berdetak karena menemukan sebuah alat pemancar aneh tertempel di sana. Karena curiga, secara diam-diam aku membawa alat itu ke markas keamanan pusat untuk diperiksa. 2 jam kemudian, petugas dengan wajah pucat dan suara bergetar meneleponku, dan apa yang mereka ungkapkan membuat duniaku seketika runtuh. Napasku seakan terhenti. Aku benar-benar tak menyangka jika sebelum cerita ini mengoyak hati kalian lebih dalam, silakan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menyimak kisah ini. Jangan lupa klik jempol dan ikuti terus agar ruang cerita ini bisa terus menemani malam-malam kalian dengan kisah yang lebih tajam lagi. Matahari baru saja menggeliat di ufuk timur, namun kegelisahan sudah lebih dulu memenuhi kamar hotel tempat kami menginap. Aku, Maya, sudah terjaga sejak pukul 5 pagi. Sebagai seorang arsitek yang perfeksionis, aku terbiasa menyusun segalanya dengan presisi, terutama hari ini saat aku harus menyeberang ke pulau tetangga untuk proyek besar. Aku merapikan kemeja kerjaku di depan cermin, memastikan setiap lipatan terlihat profesional, mencoba meyakinkan diriku bahwa perjalanan panjang ini akan baik-baik saja, meski aku harus mengemudi sendirian hingga ke pelabuhan. Di sudut ruangan, Dimas, suamiku, duduk mematung di meja kerja. Secangkir kopi yang masih penuh sudah mendingin. Uapnya tak lagi terlihat. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang membuat sarafku ikut menegang. Matanya yang biasanya hangat kini menatap kosong ke arah jendela, seolah-olah ia sedang berdialog dengan iblis yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Aku menghampirinya, menyentuh bahunya yang terasa sekaku batu. Dimas tersentak hebat, hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak layu. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski suhu ruangan sangat rendah. Aku bertanya lembut, apakah ia kurang sehat? Namun ia hanya menggeleng cepat sambil memaksakan senyum yang justru terlihat seperti ringisan kesakitan. Ia mulai bercerita dengan suara serak. Katanya semalam ia bermimpi buruk. Ia melihat mobil yang kukendarai tergelincir jatuh dari jembatan panjang menuju pelabuhan. Suaranya terdengar begitu tulus, penuh dengan nada protektif seorang suami yang tak ingin kehilangan istrinya. Hatiku luluh, aku merasa begitu dicintai, merasa beruntung memiliki pria yang begitu mengkhawatirkan keselamatan jiwaku. Namun, Dimas tidak berhenti di sana. Ia bersikeras, katanya firasatnya sangat buruk. Ia meminta kunci mobilku dengan tangan yang sedikit gemetar, berdalih ingin mengecek kondisi ban dan rem sekali lagi di parkiran hotel. Tanpa ada satupun benih curiga di hatiku, aku menyerahkan kunci itu. Aku membiarkannya turun sementara aku kembali memeriksa draft desain yang akan kupresentasikan nanti. Dari balkon kamar lantai 4, aku sempat melihatnya berjongkok lama di dekat roda belakang. Ia tampak sibuk, benar-benar seperti suami yang ingin memastikan istrinya aman dari mara bahaya. Aku tersenyum tipis, merasa terharu, tak menyadari bahwa di bawah sana, tangan yang pernah memakaikan cincin di jariku itu sedang merancang skenario untuk memadamkan napasku. 15 menit berlalu, Dimas kembali ke kamar dengan napas yang memburu. Tangannya sedikit kotor oleh noda hitam oli. Aku segera mengambil tisu basah, membersihkan jemarinya dengan penuh kasih. Ia menatapku lekat-lekat, matanya berkilat aneh saat berkata bahwa ia baru saja mengencangkan baut yang hampir lepas. Katanya, jika ia tidak mengeceknya tadi, aku mungkin tidak akan pernah sampai ke tujuan. Aku memeluknya erat, berterima kasih pada pria yang kupikir adalah pelindungku, tanpa tahu bahwa keringat dingin di dahinya adalah tanda ketegangan seorang eksekutor yang baru saja memasang perangkap maut. Saat aku mulai memundurkan mobil keluar dari lobi hotel, aku melirik ke spion. Dimas berdiri mematung di sana, tidak melambaikan tangan, hanya menatap mobilku yang menjauh dengan pandangan dingin dan penuh perhitungan, seperti seorang pemangsa yang sedang menghitung detik-detik mangsanya masuk ke dalam lubang jagal. Perjalanan dimulai dengan damai, namun setiap putaran roda kini terasa membawa beban yang berbeda. Aku tidak tahu bahwa di balik deru mesin ini, ada rahasia gelap yang siap meledak dan mengubah cintaku menjadi abu yang paling kelam.
Mobil itu melaju membelah jalanan menuju pelabuhan. Namun setiap detiknya terasa seperti penghitungan mundur menuju liang lahat. Aku masih tidak bisa menghapus bayangan wajah Dimas dari benakku. Mengapa pria yang berbagi ranjang denganku selama 7 tahun ini tega menyembunyikan monster di balik senyum manisnya? Di kursi penumpang, kotak hitam pemicu maut itu tergeletak bisu. Namun suaranya di kepalaku jauh lebih bising daripada deru mesin. Setelah koordinasi darurat di markas keamanan, Pak Rusdan, kepala keamanan yang menangani kasusku, memutuskan untuk melakukan serangan balik yang tidak akan pernah dibayangkan oleh Dimas. Kami tidak akan langsung menangkapnya. Kita akan membiarkan dia menari di atas bara api yang dia nyalakan sendiri. Pak Rusdan menyusun sebuah skenario kematian palsu. Sebuah berita kecelakaan tunggal di jembatan penyeberangan disebarkan ke media lokal, lengkap dengan visual mobil yang hangus terbakar hasil ledakan terkontrol tim penjinak. Malam itu, aku berada di dalam ruang pemantauan rahasia. Di depanku, layar monitor menampilkan setiap sudut rumah kami yang sudah dipasangi kamera tersembunyi. Aku melihat Dimas masuk ke rumah dengan langkah yang dibuat gontai. Di depan para tetangga yang datang melayat, dia menangis tersedu-sedu, memukul dadanya seolah hatinya hancur berkeping-keping. Aktingnya begitu sempurna hingga aku sendiri hampir percaya jika aku tidak tahu dia adalah penulis skenario pembunuhanku. Namun, begitu pintu depan tertutup dan para pelayat pulang, topeng itu jatuh. Dimas berdiri tegak, menyeka air mata palsunya dengan kasar, lalu bersiul pelan sambil menuangkan whisky mahal ke gelas kristal kesayanganku. Tak lama kemudian, pintu belakang terbuka. Seorang wanita muda dengan pakaian mencolok masuk dan langsung menghambur ke pelukannya. Itu adalah Sinta, asisten kantorku yang selama ini kupikir adalah adik didikku yang paling setia. Sudah selesai? Tanya Sinta sambil mengecup pipi suamiku. Bersih. Polisi menganggap itu kecelakaan murni. Sebentar lagi, seluruh aset warisan dari mendiang ayahmu akan jatuh ke tanganku, dan kita bisa pergi dari kota sialan ini. Jawab Dimas dengan tawa yang terdengar seperti parutan besi di telingaku. Darahku mendidih. Ternyata alasan dia membunuhku bukan hanya karena wanita itu, tapi karena warisan berdarah yang baru saja kuterima sebulan lalu. Ayahku, seorang pengusaha tambang yang sudah lama tak kuhubungi, ternyata meninggalkan aset bernilai ratusan miliar. Dimas mengetahuinya lebih dulu, menyembunyikan surat notarisnya, dan merancang kematianku agar dia bisa menjadi ahli waris tunggal. Sekarang, mari kita beri dia sedikit salam perpisahan, sebelum dia benar-benar dilupakan, bisikku pada Pak Rusdan. Teror dimulai saat Dimas dan Sinta sedang menikmati makan malam mewah di atas meja yang biasanya kugunakan untuk sarapan. Tiba-tiba, lampu gantung di atas mereka berkedip-kedip liar. Suhu ruangan merosot tajam seolah es kutub merayap masuk lewat celah pintu. Dimas menghentikan kunyahannya, wajahnya mulai memucat. Lalu, dari pengeras suara pintar di ruang tengah, mengalun suara rekaman suaraku yang sedang bersenandung lirih. Itu adalah rekaman lama saat kami berlibur, namun di tengah keheningan malam ini, suaraku terdengar seperti panggilan dari balik kubur. Dimas, kenapa kau belum mengunci pintu hati untukku? Aku masih di sini, kedinginan. Dimas tersentak hingga kursinya terjungkal. Sinta menjerit, wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini putih seperti kertas. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah sistem smart home yang sudah diretas oleh tim Pak Rusdan. Baginya, ini adalah gangguan gaib, peringatan dari arwah yang dia khianati. Tak berhenti di situ, sebuah paket misterius dikirimkan ke depan pintu rumah saat itu juga. Dimas, dengan tangan yang bergetar hebat, membuka kotak kardus itu. Isinya adalah sebuah ban mobil yang sudah hancur dan sebuah kunci Inggris yang dilumuri cairan merah kental. Di dalamnya terselip secari kertas dengan tulisan tanganku yang rapi. Bautnya sudah kupasang kembali, Mas. Tapi kali ini, aku memasangnya tepat di lehermu. Sampai jumpa di pengadilan Tuhan. Dimas berteriak histeris, melempar kotak itu hingga isinya berhamburan. Dia jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal seperti orang yang sedang dicekik oleh bayangan. Dia yang tadinya merasa paling berkuasa, kini hanyalah tikus kecil yang gemetar di sudut ruangan gelap. Aku melihat semuanya dari layar monitor. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya ada rasa puas yang dingin di hatiku. Malam ini, dia tidak akan bisa tidur. Dia akan terjaga, mendengarkan setiap bunyi angin dan bayangan pohon,
karena dia tahu bahwa mangsanya tidak benar-benar pergi. Aku sedang mengawasinya, menunggu waktu yang tepat untuk menarik jerat yang sudah terpasang di lehernya. Permainan baru saja dimulai, Dimas. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali setirnya. Keesokan harinya, suasana rumah yang seharusnya diselimuti duka mendalam justru berubah menjadi sarang persekongkolan yang menjijikkan. Dimas mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya. Dia adalah pria yang logis, atau setidaknya dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa teror semalam hanyalah gangguan teknis, atau ulah orang iseng yang ingin memerasnya. Namun, lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa berbohong. Dia tidak tidur sedetik pun. Aku melihat melalui lensa kamera tersembunyi, Dimas sedang sibuk di dapur. Dia tidak sedang memasak untuk menghormati kenanganku, melainkan menyiapkan perayaan kecil bersama Sinta. Mereka begitu yakin bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Sebuah draft pengalihan aset warisan sudah tersaji di meja makan, menunggu ditandatangani segera setelah surat kematian resmiku diterbitkan oleh pihak berwenang. Tenanglah, sayang. Maya sudah jadi abu di dasar jurang. Tulisan di kertas itu pasti hanya gertakan dari pengacara lamanya yang curiga. Bisik Sinta sambil mengelus lengan Dimas. Dimas mengangguk, meski tangannya masih sedikit goyah saat menuangkan anggur ke dalam gelas. Kau benar. Setelah tanda tangan ini sah, kita akan meninggalkan rumah pengap ini. Aku muak melihat dekorasi selera Maya yang terlalu kaku ini. Aku yang menonton dari markas keamanan hanya bisa tersenyum getir. Kaku? Dia menyebut selera yang membangun kenyamanannya selama 7 tahun ini sebagai sesuatu yang kaku. Rasanya jantungku diremas oleh tangan besi, namun rasa perih itu segera menguap, berganti dengan keinginan untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Pak Rusdan memberi isyarat padaku. Waktunya kita beri kejutan utama, Ibu Maya. Mereka sudah terlalu nyaman di kursinya. Aku menarik napas panjang, membetulkan blazer hitamku. Hari ini aku tidak akan menjadi hantu yang berbisik lewat speaker. Aku akan menjadi hakim yang berdiri tepat di depan mata mereka. Pukul 7 malam, saat mereka mulai menyantap hidangan mewah, steak kualitas premium yang seharusnya menjadi kado ulang tahun pernikahan kami bulan depan, bel rumah berbunyi. Dimas tersentak, hampir tersedak daging di mulutnya. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah waspada, sementara Sinta bersembunyi di balik pilar ruang tamu. Begitu pintu terbuka, bukan petugas pos atau tetangga yang berdiri di sana, melainkan aku. Aku berdiri di bawah temaram lampu teras, menatapnya dengan pandangan paling dingin yang pernah kumiliki. Dimas mematung. Wajahnya yang tadi kemerahan karena alkohol seketika berubah menjadi pucat pasi. Warna kulitnya kini tak berbeda dengan mayat yang dia bayangkan. Gelas di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai marmer, sama seperti rencananya yang kini hancur lebur. Kenapa? Mas, kau seperti melihat orang mati. Ucapku dengan suara yang tenang namun menusuk seperti jarum es. Nga, Maya? Tidak mungkin. Kau seharusnya, mobil itu meledak. Teriaknya histeris, suaranya pecah hingga ke nada tinggi yang memalukan. Dia mundur teratur hingga menabrak meja makan, menjatuhkan piring-piring porselen kesayanganku. Sinta muncul dari balik pilar, matanya melotot seolah hendak keluar. Dia menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar hebat. Maaf mengganggu makan malam romantis kalian. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku sendiri, mengabaikan mereka yang menggigil ketakutan. Aku hanya ingin mengambil satu hal yang kau lupakan, Dimas. Kau lupa bahwa aku adalah arsitek hidupmu. Dan bangunan kebohongan yang kau buat ini, fondasinya sangat rapuh. Tepat saat itu, Pak Rusdan masuk bersama rombongan petugas berseragam. Suara derap sepatu bot mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Dimas. Dimas mencoba meracau, mencoba mencari alibi, namun Pak Rusdan langsung menyodorkan tablet yang memutar rekaman pembicaraan mereka tentang pembunuhan dan warisan. Dimas Pratama, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi kejahatan, tegas Pak Rusdan. Dimas jatuh berlutut. Dia mencoba meraih ujung bajuku, air mata buayanya mulai mengalir. Maya, maafkan aku Filaf. Sinta yang menghasutku. Aku menepis tangannya dengan jijik. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang kini penuh ketakutan. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi, Mas.
Kau tidak hilaf. Kau hanya kecewa karena mangsamu ternyata lebih cerdas daripada pemburunya. Selamat menikmati sisa hidupmu di balik jeruji besi, tempat di mana tidak ada warisan, tidak ada selingkuhan, hanya ada penyesalan yang akan memakanmu hidup-hidup. Saat petugas memborgolnya, bunyi klik besi itu terdengar seperti simfoni yang paling indah di telingaku. Sinta pun tak luput. Dia digelandang keluar sambil meronta-ronta menyalahkan Dimas. Rumah yang tadinya sunyi kini penuh dengan hiruk-pikuk keadilan. Aku berdiri di ruang tengah, menatap meja makan yang berantakan. Aku merasa hampa, namun sekaligus bebas. Beban seberat gunung di pundakku baru saja terangkat. Aku tidak lagi menjadi istri yang naif. Aku adalah wanita yang baru saja memenangkan pertaruhan nyawanya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan sekaligus membebaskanku itu. Ruang sidang yang dingin dengan dinding kayu yang angkuh menjadi saksi bisu hancurnya martabat seorang Dimas Pratama. Aku duduk di barisan depan, mengenakan pakaian serba putih, menatap punggung pria yang dulu kupuja, yang kini tampak ringkih dengan seragam tahanan berwarna oranye. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan arsitek ternama di bahunya, yang ada hanyalah sisa-sisa manusia yang kalah. Hakim mengetuk palu dengan dentuman yang mengguncang dada. Vonis penjara seumur hidup dijatuhkan. Dimas tidak berteriak, ia hanya tertunduk lesu, seolah jiwanya sudah lebih dulu mati sebelum tubuhnya membusuk di balik jeruji. Sinta pun mendapatkan ganjaran yang setimpal atas pengkhianatannya. Saat mereka digiring keluar, Dimas sempat menoleh padaku, matanya menyiratkan permohonan ampun yang terlambat. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis, bukan senyum kemenangan yang kejam, melainkan senyum perpisahan untuk masa lalu yang sudah kututup rapat. 1 minggu setelah vonis, aku memutuskan untuk mengunjungi Dimas di lembaga pemasyarakatan. Bukan karena rindu, tapi karena ada satu hadiah terakhir yang ingin kusampaikan secara langsung. Kami dipisahkan oleh sekat kaca tebal. Dimas mengambil gagang telepon dengan tangan yang gemetar hebat. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan kulitnya tampak pucat karena jarang terkena sinar matahari. Ia mulai meracau, memohon agar aku menggunakan pengaruh dan kekayaan warisanku untuk membantunya mendapatkan keringanan hukuman atau fasilitas yang lebih baik di penjara. Maya, tolong, aku tahu kau masih mencintaiku. Harta itu sangat banyak, kau tidak akan miskin jika membantuku sedikit saja. Rintihnya, suaranya parau tertelan penyesalan yang picik. Aku menatapnya dengan rasa iba yang dingin. Kau masih memikirkan uang itu, Mas? Bahkan di saat kau sudah kehilangan kemanusiaanmu. Aku mendekatkan bibirku ke mikrofon, memastikan setiap kataku terukir di otaknya. Ada satu rahasia yang tidak kau ketahui tentang warisan ayahku. Kau membunuhku demi angka-angka di atas kertas, tapi kau lupa membaca catatan kecilnya. Ayahku meninggalkan hutang pajak dan sengketa lahan yang sangat rumit di salah satu anak perusahaannya. Jika malam itu aku benar-benar tidur panjang di dasar jurang dan kau menjadi ahli waris tunggal, maka seluruh hutang dan tuntutan pidana korporasi itu akan jatuh tepat di lehermu. Mata Dimas membelalak. Napasnya mulai memburu, panik. Jadi secara teknis, lanjutku dengan nada datar, penjara ini adalah tempat teraman bagimu. Karena di luar sana, para penagih hutang dan kolektor internasional sedang mencari siapa yang bertanggung jawab atas aset-aset bermasalah itu. Kau membunuh demi harta, tapi kau hampir saja mewarisi neraka dunia. Dimas terpaku. Gagang telepon di tangannya perlahan merosot. Ia menyadari ironi yang paling menyakitkan. Kejahatannya bukan hanya keji, tapi juga sia-sia. Ia telah menggadaikan seluruh hidupnya demi tumpukan kertas yang sebenarnya adalah surat tagihan kematian. Ia mulai tertawa kecil, tawa yang perlahan berubah menjadi histeris dan pecah menjadi tangisan yang menyedihkan. Aku meletakkan gagang telepon, berdiri, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu gerbang penjara yang berat terbuka perlahan, menyambutku dengan embusan angin sore yang segar dan aroma kebebasan yang murni. Aku berjalan menuju mobilku yang terparkir di bawah pohon rindang. Di sana, aku melihat bayanganku di kaca jendela. Aku bukan lagi Maya yang lemah, yang dunianya hanya berputar di sekitar keinginan suami. Aku adalah wanita yang telah merenovasi total fondasi hidupku sendiri. Harta warisan itu memang ada masalah, tapi dengan kemampuanku sebagai arsitek, aku sudah mulai membereskannya satu persatu.
Aku akan menggunakan sebagian besar dana itu untuk membangun pusat perlindungan bagi para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah monumen untuk mereka yang belum seberuntung diriku dalam melawan balik. Aku menyalakan mesin mobil, menarik napas dalam, dan menggenggam kemudi dengan mantap. Hidupku adalah sebuah proyek baru yang besar, dan kali ini, akulah satu-satunya arsitek utamanya. Tidak akan ada lagi baut yang sengaja dilonggarkan, tidak akan ada lagi rem yang blong. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan jalan di depanku tampak begitu cerah.